Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Kak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tahu informasi terbaru terkait pasien rawat inap. Oh, terkait pasien rawat inap kemarin. Ini catatan terbarunya. Di sini ada atas nama Tuan Rizky juga di sini. Nanti di ruangannya di nomor 2. Kasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Apakah benar ini nomor Bapak Rizky? Ya benar, sudah ada. Baik, perkenalkan nih, saya perawat Arum yang hari ini akan melakukan pemeriksaan dan juga di sini ada rekan-rekan sekalian yang jaga shift pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tanda-tanda vital Bapak. Jadi nanti kita akan cek tensi, suhu, lalu saturasi oksigen dan juga cek gula darahnya Bapak ya, Mbak ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, apakah setuju? Setuju, Pak. Setuju ya. Baik, mungkin bisa langsung sekarang diperiksa. Siap. Siap ya. Pak, untuk kondisinya sekarang masih sesak lah Pak? Iya, agak kurang sih. Udah berkurang ya? Jadi Bapak ini sulit tuh lah mengeluarkan dahaknya pas batuk. Oh, masih berarti kayak ada batuk nggak tadi malam Mbak? Ada. Masih batuk Iya, masih ada. Tapi tidurnya tadi malam kayak biasanya kan atau kadang mau guring? Kayak ngajak dibangun gitu juga, gara-gara batuk-batuk itu. Oh ini untuk nanti akan kami periksa kembali dan juga akan kami lakukan tindakan. Jadi kurang lebih setelah ini 10 menit atau 15 menit lagi kita kembali ke sini dan juga akan memberikan obat sekaligus tindakannya biar Bapak bisa mengeluarkan dahaknya. Untuk saraf kan sudah berkurang ya Bu ya. Oke. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. 132. 132. Oke. Untuk 132,84. ya, untuk tensinya masih normal saja, tapi mungkin agak sedikit tinggi gara-gara mungkin karena Bapak Bangun itu ya? Iya, kebangun. Baik, kalau sudah selesai, nanti kita lanjutin lagi. Ya, permisi dulu. Ya, Iya, semoga sembuh ya, Pak. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait agenda yang akan kita laksanakan di dan juga untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas asuhan keperawatan dan juga mendukung pengembangan profesional perawat di rumah sakit ini, terutama perawat di ruangan ini. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Waktunya kira-kira kapan? Baik, untuk waktunya itu kita lakukan hari Senin nanti. Waktunya kira-kira jam 8 sampai jam 9.30. Dari teman-teman sekalian, apakah bersedia? Bersedia. Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baik, karena sudah cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian lanjutkan kegiatan masing-masing dan terima kasih atas waktunya ya. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, kita hari ini akan melakukan penyampaian dokumentasi keperawatan setelah kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien ya hari ini. Apakah kita bisa mulai? Baik, sebelum kita mulai, mungkin bisa dipimpin dulu untuk doa ya. Sebelum kita melakukan sesi ini, baiknya kita berdoa. Semoga diberikan kelancaran dan berdoa dimulai. Baik, karena semuanya sudah berkumpul di sini, jadi saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait
supervisi keperawatan tentang dokumentasi keperawatan yang akan saya sampaikan ya. Jadi tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan akuntabilitas perawat. Lalu juga untuk meminimalisir resiko kesalahan medis karena salah membaca atau salah dalam menulis dokumentasi keperawatan. Tujuannya hari ini kita menyampaikan dokumentasi keperawatan adalah untuk meninjau kembali catatan asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien-pasien hari ini. Mungkin dari klien-klien sekalian, adakah yang ingin memulai dulu untuk memberikan hasil dari dokumentasi asuhan keperawatan? Jadi untuk pengkajian pada Bapak Rizky pada hari ini itu menunjukkan bahwa beliau kesulitan dalam mengeluarkan data. Jadi intervensi yang diberikan oleh kami sendiri itu adalah batuk efektif. Oke, untuk sekarang respon pasien terhadap sesaknya gimana? Apakah masih ada sesak atau ada keluhan lainnya? Untuk sesaknya sendiri, pasien tadi bilang sudah berkurang dan tidak mengganggu waktu tidur beliau. Terus juga terkait keluhan pasien hanya batuk berdahak yang sulit dikeluarkan. Jadi intervensi yang kami berikan itu hanya edukasi batuk efektif. Oke, karena saya lihat di sini belum dicatat, jadi segera dicatat ya, karena kan kemungkinan dari keluhan yang tadi barusan itu bisa memunculkan diagnosis lain, sehingga intervensinya akan ditambah atau ditiadakan yang sebelumnya kalau sudah teratasi. Jadi langsung segera saja dicatat. Baik, saya juga melihat di sini dalam penulisan dokumentasi asuhan keperawatan ada kekeliruan. Mungkin di sini ada yang mau klarifikasi atau menyampaikan terkait kekeliruan yang ada di sini. Saya ingin klarifikasi, jadi sejujurnya saya itu belum mengetahui kalau dokumentasi yang saya buat itu salah, karena dokumentasinya itu udah sering saya buat seperti itu. Kalau begitu saya jabarkan satu persatu ya. Yang pertama tadi kan penulisan SOAP-nya, SOAP-nya ya. Pada bagian O yaitu objektif, Anda menuliskan sebagai berikut, yaitu suhu badan dituliskan normal, seharusnya tidak seperti itu, tapi dijabarkan angka spesifiknya seperti itu. Jadi ditulis saja, misalkannya suhunya 36, ditulis saja di dokumentasinya. Dan itu juga kan kurang relevan ya dengan hasilnya kalau itu hanya ditulis normal saja. Kemudian segala hasil lab yang diperlukan dan tercantum dalam outcome pada aspek ditulis pada hasil dokumentasi agar bisa ditentukan apakah intervensi yang pian lakukan sudah mencapai hasilnya dan sudah memenuhi tujuannya atau belum. Bisa dimengerti apakah ada hal yang perlu dikoreksi lagi? Kalau saya ingin mengoreksi beberapa lagi ya, sedikit saja untuk bagian outcome. Di sini kan di bagian outcome sebelumnya tim kan menyampaikan bahwa sesak nafasnya teratasi, namun sulit mengeluarkan beratnya belum teratasi. Tetapi yang saya catat di sini sudah teratasi semua, sudah teratasi seluruh seharusnya. Yang dicatat adalah masalah teratasi sebagian. Lalu untuk bagian planning juga Pia tadi menyampaikan akan diberikan intervensi edukasi batuk efektif kepada pasien. Nah, kalau bisa langsung saja ditulis di dokumentasinya itu bahwa intervensi akan dilanjutkan dan juga diberikan pemberian edukasi batuk efektif. Izin menyampaikan juga nurse terkait tambahan diagnosis keperawatan pada pasien Bapak Rizky tadi. Itu untuk tambahannya ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sputum yang berlebih. Baik, untuk diagnosis yang baru itu bisa dicatat langsung di dokumentasian, dan juga untuk intervensi yang akan dilakukan nanti jangan lupa untuk libatkan keluarga
sehingga keluarga bisa melakukannya secara mandiri di rumah ataupun nanti di ruang pasien. Dari sini apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Baik, cukup ya. Kalau tidak ada, saya izin untuk menunjukkan hasil supervisi pada hari ini untuk rekan sekalian. Jadi dapat memperhatikan kembali dalam menuliskan hasil pengkajian saat melakukan dokumentasi keperawatan, dan juga diharapkan untuk menuliskan dengan menggunakan format SWOT, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan planning dengan benar dan juga sesuai dengan gejala yang dialami pasien, dan juga dapat diperhatikan kembali untuk mencegah kesalahan dalam pendokumentasian. Jangan lupa dari pimpinan sekalian untuk segera menuliskannya di catatan pasien sehingga tidak ada kesalahan. Kemudian saya juga berharap agar rekan-rekan sekalian mempelajari kembali mengenai cara melakukan pendokumentasian dengan benar sehingga dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien. Dan juga untuk rekan-rekan sekalian, apakah setuju dengan hasil yang saya sampaikan tadi? Setuju saja. Baik, karena juga sudah selesai, semoga apa yang kita berikan dapat bermanfaat untuk pasien dan juga dapat meningkatkan kinerja kita sebagai perawat profesional. Sebelumnya dari Benten, apakah ada yang diklarifikasi sebelum saya tutup? Cukup ya. Baik, kalau seperti itu kita cukupkan untuk kegiatan supervisi kita hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita perbaiki kualitas pendokumentasian keperawatan yang kita lakukan dan juga lebih teliti kembali untuk mencegah terjadinya kesalahan agar tidak berulang kesalahan yang telah terjadi pada hari ini. Mungkin itu saja. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman bisa kembali ke tempat-tempat masing-masing dan juga melanjutkan kegiatannya. Terima kasih banyak. Yes, mari. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.